Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari SMK Teknologi Nasional Araswad Kuningan. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 Darjab Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan mengambil video pembelajaran untuk ujian kinerja yang bertema media promosi pemasaran pada kelas 11B pada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Untuk menyaksikan videonya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Semangat. Ya, terima kasih ya. Nah, sebelum kita belajar, kita dipimpin doa dulu ya kepada Devi. Pimpin doa dulu ya, Nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Devi yang sudah memimpin doanya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua tidak? Sudah. Sri Melati? Sri Melati izin. Terus siapa lagi? Siska Bu. Sudah? 2 orang? Terus siapa lagi? Juju. Juju kenapa Juju? Sudah? Ada lagi? Tidak ada lagi? Berarti sekarang sudah hadir 4 ya. Siska, Sri Melati, Evi izin, Juju izin ya. Nah kalian meskipun sekarang cuacanya mendung ya, harus tetap semangat belajarnya ya. Terus Ibu minta maaf karena kondisi ibu itu kurang fit. Jika ya suara ibu itu agak sedikit terganggu ya. Nah kalian itu harus menjaga kesehatan ya. Karena sekarang kan musimnya itu sudah tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas, maka itu akan sangat mengganggu kesehatan. Kalian itu harus sarapan dulu dan banyakkan minum air putih. Jangan membanyakkan minum es atau minuman-minuman yang diseduh, misalkan teh susu gitu ya. Dan harus tetap menjaga kesehatan. Baik, ada yang masih ingat tidak materi pertemuan minggu kemarin? Ada yang masih ingat tidak? Silakan jawab, Bu. Ya silahkan Devi. Pertemuan minggu kemarin membahas tentang materi administrasi usaha. Pertemuan kemarin kita membahas mengenai administrasi usaha. Nah, administrasi usaha itu apa sih? Administrasi ya silakan. Suatu kegiatan catat mencatat, surat menyurat, dan pembukuan dan sebagainya. Ya, suatu kegiatan
surat menyurat, catat itulah administrasi. Nah, anak-anak ibu pada pinter ya, pertemuan minggu kemarin masih ingat ya. Misalkan kalian ini praktek di bisnis center, nah ibu kan selalu menyuruh kalian itu harus mencatat persediaan penjualannya berapa hari ini dan sisa saldonya berapa. Nah itu berarti kalian diajarkan mengenai administrasi. Jangan merasa, duh ibu unggul mah kok ribet banget. Ya, jangan seperti itu. Tetapi ibu itu sedang melakukan pembelajaran kepada kalian. Ya. Untuk materi hari ini itu mengenai media promosi offline ya. Sini materi hari ini itu media promosi pemasaran. Yang pertama itu kompetensi dasarnya 3.7 menerapkan media pemasaran offline. 4.8 membuat media promosi untuk pemasaran. Indikator pencapaian kompetensi. Coba Devi bacakan. 3.7.1 menjelaskan pengertian media promosi. 3.7.2 mengidentifikasi jenis-jenis media promosi offline. 3.7.3 menganalisis media promosi offline. 3.7.4 menentukan jenis-jenis media offline. 4.7.1 merencanakan media promosi offline. 4.7.2 membuat rancangan media promosi offline dengan tepat. Ya, terima kasih ya Devi sudah membacakan indikator pencapaian kompetensi untuk hari ini ya. Nah, untuk tujuannya kalian nanti bisa baca ya. Nah, peta konsepnya yang pertama itu pengertian promosi. Yang kedua, gambaran usaha offline dan online. Yang ketiga, media promosi online. Nah, ada yang tahu tidak pengertian promosi? Pengertian promosi ada yang tahu tidak? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan nanti. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antara seseorang atau suatu unit usaha dan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Ya, bagus jawabannya ya. Nah, di sini ada tujuan promosi. Yang pertama itu menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen. Yang kedua, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Yang ketiga, membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibanding dengan produk pesaing. Yang keempat, menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai dengan keinginan perusahaan. Yang kelima, memengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk ya. Nah, sebelum kita lanjut, nah Ibu membawa contoh media promosi
memberikan informasi produk yang mendapatkan sesuatu. Itu dari katalog ya. Katalog itu kan memberikan sebuah informasi karena kan alat media promosi ya. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada jenis-jenis promosi. Yang pertama itu promosi secara langsung. Promosi secara langsung itu kita mendatangi suatu tempat atau suatu wilayah, bertemu dengan konsumen, membagikan misalkan seperti katalog ya, brosur. Nah, itu secara langsung. Kalau kedua itu promosi melalui media online. Menggunakan media online itu sangat efektif sekali, apalagi di zaman sekarang. Contohnya menggunakan media Facebook ataupun YouTube, TikTok ya. Yang suka main TikTok atau YouTube, nah kalian bisa memanfaatkan untuk promosi. Ya, Facebook. Di zaman sekarang kan mempunyai Facebook semua dan hampir semua itu bisa menggunakan Facebook ya. Maka itu sangat efektif sekali jika kita menggunakan Facebook untuk promosi. Yang ketiga itu promosi melalui media offline. Contohnya tadi kan menggunakan katalog, brosur ya. Apa sih pengertian media promosi offline? Ada yang tahu tidak? Media promosi offline. Izin menjawab, Bu. Silahkan David. Media promosi offline adalah media untuk memberitahukan mengenai produk dan profil usaha melalui alat yang berwujud dan langsung tertuju kepada target konsumen. Ya, itu pengertian media promosi offline. Nah, di sini ada contoh media promosi ruang terbuka. Nah, brosur, ada yang tahu tidak pengertian brosur? Silakan ya. Brosur atau pamflet yaitu menyajikan beberapa informasi sifatnya dirancang agar bisa disimpan konsumen dan digunakan jika membutuhkan informasi. Ya, brosur itu yang menyajikan beberapa informasi. Brosur itu bentuknya kecil, terbuat dari kertas. Seperti selembaran kertas, tapi bisa dilipat ya. Selanjutnya katalog. Nah, apa itu katalog? Ya, silakan Imelda. Ya, itu katalog ya yang seperti tadi Ibu bagikan ya. Katalog itu kan seperti buku, ada gambarnya, ya ada nama produknya, terus ada harganya. Bahkan kalau misalkan ada potongan harga dicantumkan. Katalog itu sangat menarik sekali ya. Karena kan dari gambarnya juga kan bisa menarik konsumen ya. Selanjutnya spanduk. Ayo, apa spanduk? Izin menjawab, Bu. Silahkan Devi. Spanduk terbuat dari bahan kain atau plastik, berisi informasi ringkas dan gambar yang dicetak dengan model print atau sablon. Ya, spanduk itu suatu informasi yang sangat singkat ya, terbuat dari bahan plastik ya. Selanjutnya banner. Ya, silakan Putri. Banner menyerupai poster, tetapi penempatannya tidak dibicarakan, melainkan ditaruh pada depan atau pindah-pindah dan kemungkinan sehingga bisa dipindah-pindah. Ya, banner itu tidak ditempelkan tetapi ada penyangganya ya, bisa dipindah-pindah ya, dan gampang gitu. Selanjutnya media promosi produk alternatif. Nah, ini biasanya dari sebuah perusahaan. Ini kan contohnya dari Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu ini mencantumkan ininya, misal perusahaannya, misalkan ini kan contohnya di payung ataupun di baju ataupun di topi. Nah, itu salah satu promosi secara offline.
Luas, ya. Yang kedua itu tester. Ya, yang kedua itu tester atau sampel ya. Misalkan ibu jualan baterai ya di bisnis center. Ibu itu menyediakan tester untuk dicoba. Itu berarti itu juga sebagai promosi ya. Terus surat penawaran. Nah, misalkan dari perusahaan menawarkan kepada agen-agen ya. Telemarketing itu sifatnya itu telepon langsung ke konsumen menawarkan produk ya. Yang kelima itu iklan media cetak, contohnya majalah. Yang keenam iklan media elektronik. Nah itu biasanya melalui iklan televisi, terus radio ya. Nah selanjutnya ini ada penugasan ya. Sebelum penugasan untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya tidak? Ya, silakan Putri. Apa pertanyaan? Seberapa penting kita mempromosi produk barang atau jasa? Nah, pertanyaan dari Putri itu sangat bagus ya. Pertanyaannya itu seberapa pentingkah promosi produk atau jasa? Ada yang mau menjawab tidak sebelum ini? Ya silakan Asri. Promosi produk barang atau jasa itu sangat penting karena dengan cara kita promosi memberitahukan mengenai produk ke konsumen, maka konsumen akan tertarik. Ya, promosi produk barang jasa itu sangat penting ya, karena itu kan untuk menarik konsumen agar membeli produk kita. Kalau misalkan kita tidak melakukan promosi, maka angka penjualannya itu pasti tidak akan melejit kan. Selanjutnya penugasan. Setelah siswa mempelajari berbagai media yang dapat digunakan untuk mempromosikan usaha, pilihlah salah satu, membuat satu media promosi pemasaran yaitu surat penawaran dan dikerjakan secara kelompokannya. Makanya kenapa ngobrol? Ibu tadi berbicara tentang apa? Ibu ngasih tugas apa kan ya? Tidak tahu kan? Nah, makanya kalau misalkan guru yang sedang menerangkan memberi instruksi, perhatikan ya, ini untuk semuanya ya. Kalau misalkan tidak memperhatikan, seperti kalian ditanya tugasnya apa? Tidak tahu. Jadi tugasnya itu membuat surat penawaran ya secara berkelompok. Kelompoknya itu dibagi 3 kelompok ya. Ini kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Selanjutnya berkelompok seperti biasa. Kursinya jangan diangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati dan kepada rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang surat penawaran barang. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tikrawati selaku moderator. Yang selanjutnya adalah Titi Kurnia Sari sebagai pemateri, Hasri Sondari sebagai lekulen, Fania sebagai pemateri 2, Juli sebagai pemateri 3, Talita sebagai penjawab 1, Melda sebagai penjawab 2. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung
acara yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Titi Kurniasari. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Cahayawati sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. PT Cahaya Elektronik Jalan Marta Dinata, tanggal 19 September 2021, nomor 15 CE 21. Perihal penawaran barang elektronik yang terhormat Toko Abadi Jaya, Jalan Raya Wiradesa. Dengan hormat, dengan datangnya surat ini, kami dari PT Cahaya Elektronik ingin mengajukan penawaran kepada Ibu Sulasri SPD. Selaku pemilik Toko Abadi Jaya, kami menawarkan beberapa barang-barang elektronik diantaranya sebagai berikut. 1. Televisi dengan harga Rp1.500.000. 2. Kulkas dengan harga Rp1.700.000. 3. Kipas angin dengan harga Rp500.000. 4. Mesin cuci dengan harga Rp1.500.000. 5. Blender dengan harga Rp400.000. Adapun cara pembayarannya yaitu dengan cash on delivery, dibayarkan ketika barang sampai ke pembeli, dan juga dapat dicicil dengan ketentuan dengan adanya uang muka. Pembayaran dapat dilakukan dengan 3 kali cicilan. Sekian surat penawaran yang kami buat. Atas perhatian dan kerjasama Ibu kami ucapkan terima kasih. Pahlawan kami PT Cahaya Elektronik. Terima kasih kepada Titi karena telah membacakan materi dari kelompok 1. Berhubung pada acara kali ini tidak ada sesi tanya jawab, maka saya akan tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan salah satu surat penawaran dari PT Cantika, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Romala sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri, Devi Kurniawati sebagai pemateri, Juju, Lia, Mimin, dan Nova sebagai notulen. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya sebagai pemateri. PT Cantika Jalan Melati, tanggal 19 September 2021, nomor 15 CE 21. Lampiran perihal penawaran produk kecantikan yang terhormat Toko Mawar, Jalan Raya pada Menak. Dengan hormat, dengan datangnya surat ini, kami dari PT Cantika ingin mengajukan penawaran kepada Ibu Sia SPD selaku pemilik Toko Mawar. Kami menawarkan beberapa barang-barang kecantikan, diantaranya sebagai berikut. 1. Lipstik dengan harga Rp60.000. 2. Minyak wangi dengan harga Rp700.000. 3. Lulu mandi dengan harga Rp120.000. 4. Hand body dengan harga Rp200.000. 5. Pelembab kulit wajah dengan harga Rp70.000. Adapun cara pembayarannya yaitu dengan cash on delivery, dibayarkan ketika barang sampai ke pembeli, dan juga dapat dicicil dengan ketentuan dengan adanya uang muka. Pembayaran dapat dilakukan dengan 3 kali cicilan. Sekian surat penawaran ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT Cantika. Terima kasih kepada Devi Kurniawati. Marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.
memulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Sebelum memasuki acara penyampaian materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok 3. Pertama, saya dipilih sebagai moderator, kemudian dilanjut oleh rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Sansia sebagai referen. Perkenalkan, nama saya Nurulsana sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Marti sebagai dari. Perkenalkan, nama saya Alif Yanti sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya kepada pemateri, waktu dan tempat tolong silakan. PT Maju Jaya, Jalan Sudirman, 19 September 2021. Nomor 15 CE 21. Perihal penawaran barang bangunan. Yang terhormat, Toko Ida Lestari, Jalan Raya Caraksana. Dengan hormat, dengan datangnya surat ini, kami dari PT Maju Jaya ingin mengajukan penawaran kepada Ibu Indah SPD selaku pemilik Toko Indah Lestari. Kami menawarkan beberapa barang bangunan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, semen 3 roda dengan harga 60.000. Yang kedua, pasir dengan harga 1 juta. Yang ketiga, baja ringan atau batang dengan harga 120.000. Yang keempat, kusen dengan harga 500.000. Yang kelima, keramik perdus dengan harga 70.000. Adapun cara pembayarannya yaitu dengan cash on delivery atau dibayarkan ketika barang sampai ke pembeli, dan juga dapat dicicil dengan ketentuan dengan adanya uang muka. Pembayaran dapat dilakukan dengan 3 kali cicilan. Sekian surat penawaran ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasama Ibu kami ucapkan terima kasih. Selamat kami PT Maju Jaya. Terima kasih kepada pemesanan yang telah menyampaikan materinya dengan singkat dan jelas. Nah, demikianlah penyampaian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok B. Nah, untuk penampilan hari ini dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bagus, tapi masih ada yang logi ya. Nah, itu harus dilatih lagi berbicara di depan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini apa sih yang didapat? Pembelajaran hari ini, teman hari ini. Ya, silakan ya. Bisa mengetahui contoh-contoh media offline. Ya, bisa mengetahui contoh-contoh media promosi Offline. Contohnya apa? Jadi kan bisa mengetahui, kalian sudah mengetahui contohnya apa? Surat penawaran. Apa lagi? Brosur. Terus Katalog. Pandu. Itu contoh media promosi Offline. Nah, dari Ibu ada tugas ya, tugas sendiri yang di rumah. Nah, tugasnya ini, kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tugas, kalian tambah lagi tugasnya. Nah, kalau misalkan telat mengumpulkannya, itu poinnya dikurangi 1. Kalau misalkan tepat, nilainya ditambah 1. Kalau misalkan nilainya 9, 10 ya. Kalau misalkan nilainya 8 dan tidak tepat, maka nilainya 7. Hari ini kan hari Senin, berarti pengumpulannya itu hari Jumatnya ya, hari Jumat. Paham? Ya. Nah, tetap jaga kesehatan ya, apalagi sekarang mau menghadapi musim penghujan ya. Kalau ke sekolah yang bawa motor siap
dekat menjalan kaki, bawa payung, jangan merasa malu. Daripada hujan-hujanan, nanti kalian sakit tidak bisa sekolah, ya. Nah, mungkin itu saja yang pembelajaran hari ini. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.